Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu Learning Journal pada program pelatihan dasar CPNS Kementerian ESDM tahun 2021 bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI. Perkenalkan, nama saya adalah Sandi Bella Marfuarius. Saya dari kelompok 3B. Saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Dimulai dari istilah wawasan kebangsaan. Apakah itu wawasan kebangsaan? Kita perlu mengetahui pengertiannya dari masing-masing penyusun kata tersebut, yaitu dari kata yang pertama, wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Selanjutnya adalah kebangsaan, yaitu hubungan hukum antara orang dan negara. Selanjutnya, wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atas secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Tentunya di wawasan kebangsaan ini tak luput dari kata keberagaman, yaitu suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang dapat meliputi perbedaan pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman atau istilahnya pada tujuan ini, wawasan kebangsaan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Jadi yang paling utama itu adalah kepentingan nasional. Nah, dari keberagaman tadi kita akan mengulas sejarahnya. Sejarahnya itu berasal dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, atau yang lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makwa. Diangkat dan disandur dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk yang berada di Indonesia pada zaman dahulu. Kemudian oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan NKRI hingga saat ini. Kedudukan Sesanti tersebut, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebagai semboyan untuk menata, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berguna adalah menghormati dan mengharmoniskan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Karena seperti ketahui bahwa di Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan tersebut, itu terdapat banyak sekali suku bangsanya. Sehingga kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Terbentuknya NKRI itu adalah melalui kebinekaan, yaitu di sini ada dua macam, yaitu berasal dari common enemy sama common interest. Terbentuknya dari common enemy itu adalah musuh bersama, yaitu pada masa penjajahan, yaitu berasal dari luar negeri, terdiri dari Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, yang berusaha untuk menguasai bangsa ini. Selain itu juga dari dalam pada masa pemberontakan, yaitu dari PKI, DITII, Kahar Muzakar, dan lain-lain. Selanjutnya untuk common interest itu adalah keinginan yang bersama. Apa common interestnya? Yaitu perjuangan merebut kemerdekaan dari bangsa asing. Bisa melalui organisasi Budi Utomo atau Sumpah Pemuda atau proklamasi. Selanjutnya, setelah
mendapat kemerdekaan tidak begitu saja bisa merasakan kemerdekaan, karena kita harus mempertahankan kemerdekaan. Dan ini sudah dilakukan oleh para pahlawan. Nah, kita sebagai penerusnya harus menjaga kebinekaan tersebut, keberagaman tersebut, yang bisa terdiri dari suku, ras, adat, budaya, agama, pulau, bahasa, sehingga kita bisa menjalankan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terdiri dari Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Faktor yang mempengaruhi kebinekaan saat ini ada faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam negara sendiri. Saat ini Indonesia terdiri dari banyak masyarakat kelas bawahnya atau lower class di sini. Nah, pada kondisi ini memiliki potensi yang sangat tinggi konflik atau perpecahan. Kondisi seperti ini diharapkan bisa berubah menjadi seperti ini, yaitu golongan menengahnya atau middle class yang lebih banyak, sehingga terjadi perbaikan dalam hal penguasaan ekonomi. Untuk faktor eksternal, itu adalah politik internasional. Dunia adalah anarki, siapa yang kuat, dia yang menang. Keduanya itu adalah bisa menjadi national pride atau kebanggaan nasional. Tantangan keberagaman saat ini itu adalah berasal dari globalisasi, memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarkan nilai luhur kebangsaan, yaitu terjadi banyak terorisme, aksi massa, separatisme, intoleran. Nah, kondisi seperti ini itu terjadi akibat masih terjadi intoleransi baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Masih ada yang memaksa untuk mengganti dasar ideologi tertentu. Persaingan bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, dan terpecah. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Nah, media sosial sangat berpengaruh besar terhadap bangsa ini. Karena itu media sosial itu adalah bagian dari tantangan keberagaman. Banyak sekali yang bisa kita temui mengenai intoleransi, radikalisme, cybercrime yang bisa merusak keberagaman di Indonesia. Intoleransi bisa berupa penyebaran info hoax, meme yang dapat memicu konflik. Radikalisme yaitu paham-paham propaganda atau bisa juga terorisme, atau cybercrime yang bisa berupa pornografi, judi, dan lain-lain. Karena itulah media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan media konservatif. Karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat di-share apa saja yang diinginkan. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Makanya saya harap untuk teman-teman bijak dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya adalah radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Radikalisme yang mengancam kebinekaan itu menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya, hanya membenarkan ajaran mereka sendiri. Fanatisme sempit dalam memahami agama bersifat tekstualis dan skriptualis. Islamofobia yang melancarkan aksi deislamisasi, memupuk
paham sekularisme, merendahkan citra Islam di kalangan umat lain, memecah persatuan dan kesatuan umat Islam, serta disintegrasi bangsa. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk terorisme ini, itu dia adalah tidak mewakili satu agama pun, karena semua agama mengajarkan kedamaian. Contoh kasus yang baru saja terjadi, yaitu kasus SARA di tahun 2019. Kasus SARA ini itu bisa mengoyak persatuan, kesatuan, dan bisa juga merusak kebinekaan. Selanjutnya adalah terorisme. Terorisme di tahun 2021 yang baru saja terjadi, yaitu berada di Makassar. Selanjutnya peran kebijakan ASN. Sebagai ASN, itu dijelaskan pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu ASN berfungsi sebagai pelaksana publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Pada pasal selanjutnya, yang pasal 12, saya highlight di sini, pelaksanaan kebijaksanaan dan pelayan publik yang tentunya harus profesional, bebas dari intervensi politik, serta serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen aset ASN. Nah, untuk komitmen Komitmen ASN itu adalah merangkul kebinekaan, menganggap kebinekaan adalah salah satu kekayaan yang patut dibanggakan di Indonesia, menghargai, menghormati budaya dari suku atau agama lainnya, mengajak dan mempromosikan persatuan, kesatuan bangsa, dan yang terakhir, mengajak orang lain untuk melakukan upacara, karena dari hal tersebut bisa kita rasakan persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak mempedulikan suku apa atau agama apa. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemajemukan bangsa Indonesia harus dijaga, dipelihara, karena sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa ini. Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin kesepakatan nasional yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. ASN sebagai salah satu alat negara yang diberi tanggung jawab undang-undang akan menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, profesional, bekerja dengan seluruh komponen bangsa. Menjaga, mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab semua komponen bangsa dalam rangka mencegah setiap ancaman radikalisme, terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi, apapun sukunya, apapun agamanya, semuanya adalah bangsa Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah seperti pada zaman sebelum kemerdekaan. Karena kita harus mencintai negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.